Pertanyaannya udah menyimpang. Besok-besok mau nemenin terus ya Bu ya? Ya. Siap ini. Siap jadi siap mendampingi. Mas Didit boleh dong Mas Didit dikit Mas. Boleh Mas Didit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara. Informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai status perkawinan Presiden Prabowo dan Titik Soeharto. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan status perkawinan Presiden Prabowo dan Titik Soeharto. Mantan istri Prabowo Subianto, Titik Soeharto, turut hadir dalam penetapan mantan suaminya itu sebagai presiden terpilih hasil Pilpres 2024 di kantor KPU RI, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Didampingi Didiet Hedi Prasetyo, putra sematawayang mereka berdua hasil pernikahannya dengan Prabowo, Titik tersipu saat ditanya apakah siap menjadi ibu negara. Saat ditanya seperti itu, Titik tampak tersenyum dan langsung memalingkan wajahnya untuk masuk ke dalam mobil. Hubungan Titik dan Prabowo belakangan kian disorot lantaran keduanya sering tampil akrab dan hangat bersama Didiet. Titik beberapa kali memamerkan momen itu. Pada tanggal 14 April lalu, misalnya, dia mengunggah ke Instagram foto khusus saat disuguhi kue ulang tahun oleh Prabowo yang hadir pada acara syukurannya. Ia juga mengunggah foto kehangatannya dengan Prabowo pada tanggal 20 Maret ketika KPU mengumumkan Prabowo sebagai capres dengan perolehan suara terbanyak pada Pilpres 2024. Selebihnya, masih banyak foto bertebaran yang diunggah Titik yang menampilkan kehangatan antara dirinya, Prabowo, dengan Didiet. Status keduanya status pernikahan Prabowo dan Titik termuat di dalam dokumen pencalonan masing-masing yang didaftarkan ke KPU RI. Selain Prabowo yang maju capres, Titik juga maju sebagai calon anggota legislatif, Caleg DPR RI pada daerah pemilihan di Yogyakarta. Perempuan bernama asli Siti Hediati itu dipastikan meraih kursi DPR RI berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2024. Titik yang juga kader Partai Besutan Prabowo, Gerindra, itu meraup 145.489 suara sekaligus menjadikannya caleg Partai Gerindra dengan coblosan terbanyak. Sementara itu, Gerindra sendiri mengantongi 272.165 suara seantero Yogyakarta, sehingga hanya berhak atas satu kursi di Senayan yang menjadi jatah Titik. Di dalam dokumen pendaftaran Prabowo sebagai capres tahun 2024 sampai tahun 2029, status pernikahan Menteri Pertahanan itu tertulis, pernah. Sementara itu, Titik hanya menulis huruf P, dalam kolom yang sama dokumen pendaftarannya sebagai caleg DPR RI, yang berarti, pernah. Kisah cinta dikutip pemberitaan Kompas.com pada tanggal 22 Desember tahun 2023, hubungan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto berawal dari sebuah perkenalan. Titik Soeharto merupakan murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo Subianto. Dari pertemuan inilah akhirnya Prabowo dan Titik Soeharto menjalani sebuah hubungan romantis. Mengetahui sang putra berpacaran dengan Titik Soeharto, Sumitro berpesan kepada anaknya untuk serius dalam menjalani hubungannya. Pada akhirnya, Prabowo Subianto dan Titik Soeharto menikah pada Mei tahun 1983. Dari pernikahan ini, mereka dianugerahi seorang putra sematawayang bernama Ragowo Hedi Prasetyo atau yang akrab disapa Didiet Prabowo. Sayangnya, pernikahan Prabowo dan Titik hanya bertahan 15 tahun. Mereka memutuskan bercerai pada Mei tahun 1998. Usut punya usut, perceraian keduanya disebabkan oleh memburuknya hubungan keluarga yang dibumbui oleh isu politik. Sebab, berdasarkan dari isu yang beredar, Prabowo Subianto dituding mengkhianati Soeharto, sang mertua. Seperti yang tercatat dalam sejarah, pada Mei tahun 1998, kerusuhan besar-besaran terjadi. Bahkan, Prabowo Subianto juga dituding membiarkan para mahasiswa menduduki gedung MPR DPR dalam rangkaian kerusuhan Mei tahun 1998 yang terjadi. Disebutkan bahwa pada saat itu Titik Soeharto hanya menangis melihat sang suami dituduh mengkhianati Soeharto.
Namun, terlepas dari berbagai kabar burung yang beredar, tidak dapat dipastikan secara pasti apa penyebab perceraian antara Prabowo Subianto dan Titik Soeharto. Tudingan yang dilemparkan kepada Prabowo pada 1998 juga belum terbukti benar atau salahnya. Status perkawinan Prabowo Titik tertulis, pernah, apa maknanya? Belakangan ini, ramai pemberitaan soal status perkawinan Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto dan mantan istrinya, Titik Soeharto. Keduanya menjadi sorotan akhir-akhir ini karena kerap tampil bersama. Misalnya saja saat Titik hadir dalam penetapan Prabowo sebagai capres terpilih di kantor Komisi Pemilihan Umum, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Titik juga beberapa kali memamerkan momen kebersamaannya dengan Prabowo dan anak mereka, Didiet Hedi Prasetyo. Pada tanggal 14 April lalu, misalnya, dia mengunggah ke Instagram foto khusus saat disuguhi kue ulang tahun oleh Prabowo yang hadir pada acara syukurannya. Berdasarkan dokumen pendaftaran Prabowo sebagai capres tahun 2024 sampai tahun 2029, status pernikahan Menteri Pertahanan itu tertulis, pernah. Sementara itu, Titik hanya menulis huruf P dalam kolom yang sama dokumen pendaftarannya sebagai caleg DPR RI, yang berarti, pernah. Titik maju sebagai calon anggota legislatif caleg DPR RI pada daerah pemilihan di Yogyakarta. Lantas, apa arti pernah kawin dalam status perkawinan? Bedakah dengan status bercerai? Menurut pengacara dari kantor hukum Ongko Purba & Partner, R. Ahmad Zulfikar Fauzi SH, status pernah kawin itu merupakan akibat pembatalan perkawinan berdasarkan putusan pengadilan. Sementara itu, status janda atau duda didasarkan pada hasil putusan gugatan atau permohonan talak berdasarkan putusan pengadilan, atau salah satu pasangan suami istri meninggal dunia. Ini berdasarkan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Perkawinan, yang mengatur soal batalnya perkawinan. Adapun soal perceraian, permohonan talak diatur dalam pasal 39 UU Perkawinan. Ia juga menyampaikan perbedaan alasan pembatalan perkawinan dan perceraian menurut hukum. Berdasarkan pasal 26 dan 27 UU Perkawinan, syarat atau alasan pembatalan perkawinan. 1. Perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatatan yang tidak berwenang. 2. Perkawinan dilangsungkan di hadapan wali nikah yang tidak sah. 3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi. 4. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. 5. Terjadi salah sangka kepada diri suami atau istri selama pernikahan berlangsung. Sementara itu, alasan perceraian dimuat dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan. Berdasarkan pasal tersebut, ada 6 sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, baik untuk menjatuhkan talak maupun cerai gugat. 6 alasan itu sebagai berikut. 1. Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pemadat, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan. 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. 3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Baca juga, Titik Soeharto Didiet hadiri penetapan Prabowo Gibran di KPU. 4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. 5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. 6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Viral potret lama Prabowo saat menikahi Titik Soeharto tahun 1983, riasannya bikin pangling. Hubungan calon presiden capres nomor urut 02 di pemilu 2024, Prabowo Subianto dengan mantan istrinya, Titik Soeharto kembali ramai dibahas. Banyak warganet dan pendukung mereka berharap keduanya akan rujuk kembali. Momen itu sepertinya membuat warganet kembali membagikan foto-foto lama Prabowo dan Titik. Salah satunya, foto jadul pernikahan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto viral lagi di media sosial. Sejumlah warganet dibuat salah fokus, salfok, dan pangling dengan riasan wajah Titik ketika menikah pada 1983 lalu. Keduanya menikah pada tanggal 8 Mei tahun 1983 lalu dan dikaruniai seorang anak bernama Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau lebih dikenal dengan Didit Hedi Prasetyo.
Pernikahan Prabowo dan Titik dulu digelar sangat meriah dan mewah di kawasan TMI, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Lokasi tepatnya adalah Pendopo Sasono Agung Utomo dan Sasono Langen Budaya. Saat itu TMI masih dimiliki keluarga Soeharto atau keluarga Cendana. Hampir 41 tahun berlalu, pernikahan Prabowo dengan anak keempat Soeharto masih terus menjadi perbincangan. Di media sosial juga cukup banyak akun yang membagikan ulang potret ketika Prabowo menikahi pemilik nama lengkap Siti Hediati Haryadi itu. Salah satunya adalah akun TikTok @elenmua. Akun itu mengunggah beberapa foto jadul yang menunjukkan pernikahan Prabowo dan Titik Soeharto, mulai dari persiapan sebelum menikah hingga acara resepsi yang diambil dari berbagai sumber. Dari unggahan tersebut diketahui bahwa pesta pernikahan Titik Soeharto dan Prabowo digelar dengan memakai adat Jawa. Mereka menjalani beberapa prosesi pernikahan yang begitu meriah. Dalam salah satu foto Prabowo muda yang kala itu bertugas di Komando Pasukan Sandi Yuda Kopasanda tampil gagah mengenakan seragam. Sementara Titik mengenakan kebaya serta riasan pengantin lengkap. Makeup artis Titik Soeharto. Banyak warganet mengomentari riasan Titik ketika menikah. Titik yang saat itu masih berusia 24 tahun terlihat tampil begitu cantik ketika menjalani rangkaian prosesi pernikahannya dengan Prabowo. Kecantikannya berhasil menuai rasa kagum warganet. Tahun 1983 belum ada kamera 360, belum ada MUA yang sehebat sekarang. Artinya, Bu Titik real cantik banget pada masa mudanya, komentar seorang warganet. Wajarlah makeupnya bagus, secara anak presiden Ian nikah pastilah cari MUA yang terbaik, kata warganet yang lain. Masya Allah cantik banget Bu Titik, pantas tidak ada yang bisa menggantikannya di hati Pak Prabowo, puji warganet yang lain. Biasanya keluarga Cendana pakai alam Ibu Tinuk Riefki, perias impian untuk pengantin Jawa pada masanya termasuk saya, timpal warganet lainnya merujuk nama Tinuk Riefki, MUA legendaris yang pernah jadi perias pengantin langganan keluarga Cendana dan keluarga Presiden SBY. Video berisi kumpulan foto jadul pernikahan Prabowo dan Titik Soeharto yang awalnya dibagikan pada tanggal 1 Desember tahun 2023 itu belakangan kembali viral. Sampai berita ini ditulis, unggahan tersebut sudah dilihat lebih dari 16 juta kali dan 621 ribu kali. Prabowo dan Titik diminta rujuk. Sayangnya, pernikahan Prabowo dan Titik berakhir setelah 15 tahun. Pasangan ini diumumkan bercerai pada 1998, bertepatan dengan runtuhnya rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Sementara itu, menurut perhitungan sementara versi hitung cepat, jumlah suara pasangan calon presiden Capres dan calon wakil presiden, Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di pemilu 2024 jauh melebihi kedua rivalnya. Ada banyak hal yang kemudian dibahas terkait dua sosok Capres dan Cawapres itu, termasuk isu lama kemungkinan Titik rujuk dengan Prabowo. Rumor semakin kencang berhembus karena Titik sering hadir di berbagai momen penting, seperti perayaan ulang tahun Prabowo. Ia bahkan jadi pengurus Gerindra, partai politik yang dipimpin pria berusia 72 tahun tersebut. Ramainya isu rujuk itu akhirnya membuat Titik angkat bicara. Hal ini disampaikannya melalui wawancara bersama Aiman Wicaksono yang videonya kini viral di akun Instagram @lambegosip. Dalam potongan video yang diunggah akun tersebut, Titik mengungkapkan isi hatinya. Titik doakan yang terbaik untuk Prabowo. Enggak usah kok rujuk, kita nih hubungannya baik. Tidak pernah ada perselisihan atau apa. Enggak seperti yang di infotainment kalau ada orang bercerai harus selisih-selisih atau ribut apa, kita enggak pernah ribut. Kita selalu satu suara, ungkap Titik di video yang diunggah pada Kamis, tanggal 15 Februari tahun 2024. Saya punya anak, kita saling sama-sama membesarkan anak dan kita selalu komunikasi, lanjutnya. Anak keempat mantan Presiden Soeharto ini mengatakan, ia selalu menjalin hubungan baik dengan Prabowo. Kita enggak pernah berantem apa-apa. Orang tidak pernah berantem, jadi enggak ada istilah rujuk, terangnya. Mendengar jawaban itu, Aiman kembali bertanya soal perceraian Titik dan Prabowo di masa lalu. Kenapa kamu mau tahu? Sahut Titik. Tidak menyinggung perceraian, ia hanya membenarkan perpisahan dengan Prabowo. Kami memang berpisah. Kan itu enggak perlu saya ceritain ke orang-orang, ucapnya. Terlepas dari itu, Titik Soeharto mengaku mendukung penuh langkah Prabowo maju sebagai calon presiden. Ia pun memberikan doa yang terbaik. Souvenir pernikahan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto yang menikah tahun 1983 terungkap, warganet sebut mewah pada masanya.
Setelah menjadi presiden terpilih, berbagai kisah masa lalu Prabowo Subianto kembali mengemuka, termasuk soal pernikahannya dengan Titik Soeharto yang merupakan bagian keluarga cendana. Salah satunya saat Prabowo dan Titik menikah pada 1983, ternyata masih ada orang yang menyimpan souvenir pernikahan mereka. Koleksi langka, souvenir pernikahan dan foto pernikahan Pak Prabowo dan Titik Soeharto, tanggal 9 Mei tahun 1983, tulis seorang warganet di akun TikTok beralamat @hanan.wiyoko yang diunggah pada tanggal 9 Juli tahun 2024. Tampak di video, potret Prabowo dengan baju militernya dan Titik bersanding di pelaminan mereka memakai pakaian adat Jawa. Mereka bersama Presiden Soeharto dan Ibu Tien yang kala itu masih terlihat muda, juga memakai pakaian Jawa. Kemudian ada satu kotak yang diperlihatkan bersampul biru dengan desain gambar wayang. Souvenir disimpan dalam kotak biru ini, bergambarkan gunungan wayang dan cetak kemasan, tulis pengunggah video. Saat dibuka terdapat souvenir berupa gelas dengan desain serupa sampul kotaknya tercetak gambar wayang. Lalu ada kartu ucapan dari kedua mempelai yaitu Prabowo Subianto dan Titik Soeharto beserta kedua keluarga. Koleksi langka dan monumental, tulis pengunggah video di akhir. Usut punya usut, ternyata pembuat video bisa mengabadikan souvenir dan foto pernikahan keluarga terpandang tersebut saat sedang main ke rumah keluarganya. Ia menemukan barang tersebut di dekat tumpukan foto jadul keluarga dari kakek neneknya yang dulu sempat diundang hadir di pernikahan Prabowo dan Titik Soeharto. Tanggapan warganet, konten yang disukai oleh lebih dari 6.468 pengguna TikTok itu pun menuai beragam reaksi. Wow, keren banget, masa dulu ini keren banget, tulis seorang warganet. Nikahnya sama dengan saya, sambung yang lain. Di tahun itu bapak dan ibuku masih sekolah, tukas warganet. Masya Allah masih tersimpan rapi, kata warganet takjub. Mantap masih disimpan gelasnya, kalau aku udah buat ngopi, seru warganet. Tanggal pernikahan Prabowo sama dengan tanggal nikahku, sambung yang lain. Hasil silaturahmi yang membawa berkah, tulis yang lain. Tahun itu aku belum lahir, tulis waraget. Wah, kalau saya udah difigurain pasang di ruang tamu pak, kata yang lain lagi. Kok aku sedih lihat video ini, terang warganet. Pak Prabowo dulu panggilannya Mas Bowo, timpal warganet. Zaman dulu udah mewah banget dapat gelas, soalnya souvenir kawinan mak gue masih permen di hektar ke kartu terima kasih, bocoran dari warganet. Pernikahan mewah Prabowo dan Titik. Pendakwa Haikal Hasan Baras alias Babe Haikal adalah salah seorang pendukung Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Di sisi lain, ia dikenal dekat juga dengan Anies Baswedan, yang merupakan capres. Meski demikian, kedekatan yang terjalin sejak lama jadi salah satu alasan Babe Haikal memilih lebih mendukung Prabowo. Saking dekat, ia ternyata memiliki souvenir pernikahan Prabowo dan Titik Soeharto yang digelar mewah di Taman Mini Indonesia Indah TMI, Jakarta pada tanggal 9 Mei tahun 1983. Uniknya, souvenir itu ternyata sempat diminta kembali oleh Prabowo. Hal itu disampaikan Babe Haikal di video unggahan akun TikTok @intelotus yang mengutip kanal YouTube Helmi Yahya Bicara. Saya memang dekat dengan Pak Prabowo, bahkan saya masih punya souvenir waktu acara akad nikahnya di Taman Mini, ucap Babe Haikal. Souvenir pernikahan dengan Mbak Titik? Tanya Helmi Yahya yang langsung diiyakan pria berusia 55 tahun itu. Cerita dari Babe Haikal soal souvenir pernikahan Prabowo. Jadi saya masih punya souvenir pernikahan tapi kemarin ini saya kasih lihat ke Pak Prabowo. Kaget dia, wah kamu masih nyimpan. Saya bilang iya, ungkapnya. Dia ternyata minta souvenir itu dan katanya buat dipajang. Ya sudah saya kasih, dan diambil itu. Helmi penasaran dan menanyakan, souvenir apa yang dibagikan di acara pernikahan Prabowo dan Titik. Ucapan terima kasih berupa piring, saya masih simpan, kata Babe Haikal. Lebih detail dijelaskan souvenir itu berupa piring keramik dengan gambar di bagian tengah. Terdapat 4 jenis gambar yang dicetak di piring putih tersebut, yakni foto mempelai dalam berbagai busana pengantin, serta gunungan wayang. Selain gambar, piring tersebut dihiasi tulisan ucapan terima kasih, nama mempelai, tanggal pernikahan, dan lokasi acara. Souvenir ini kemudian dibungkus dalam kotak warna hijau. Bibi Haikal sempat menyangka Menteri Pertahanan itu hanya sekadar basa-basi mau memajang souvenir pernikahannya. Saat datang ke rumah Prabowo baru-baru ini,
Ia mengaku melihat souvenir tersebut benar-benar dipajang di dalam rumah presiden terpilih di Pilpres 2024 itu. Ia lalu menjelaskan pada Helmi, souvenir tersebut bisa sampai ke tangannya karena keluarganya memang berhubungan erat dengan Prabowo. Menurutnya, ayah dan mertuanya sama-sama sempat jadi panitia di acara pernikahan Prabowo dan Titik. 6 Kisah Cinta Prabowo Titik yang tak semua orang tahu. Baca artikel Detik News, 6 Kisah Cinta Prabowo Titik yang tak semua orang tahu. Kisah cinta Prabowo Subianto dengan Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto terungkap dari orang-orang dekat mereka. Salah satunya diungkapkan ayah Prabowo, Sumitro Joyo Hadikusumo. Hal itu dituangkan begawan ekonom itu dalam buku Sumitro bertajuk, Jejak Perlawanan Begawan Pejuang Sumitro Joyo Hadikusumo. Kisah cinta itu tertulis dalam bab besanan dan hubungan dengan Soeharto yang terbit pada tahun 2000. Pernikahan Prabowo dan Titik Soeharto berlangsung pada Mei tahun 1983. Saksi pernikahan itu yakni mantan Panglima ABRI Jenderal M. Yusuf. Berikut kisah cinta mereka. 1. Pacaran 2 tahun. Prabowo dan Titik Soeharto berpacaran hampir 2 tahun. Titik Soeharto bukanlah cinta pertama Prabowo. Prabowo pernah menjalin hubungan serius dengan beberapa wanita. Sampai suatu hari Prabowo meminta izin kepada Sumitro untuk mengenalkan Titik Soeharto sebagai pacarnya. Prabowo mengatakan bahwa Titik Soeharto merupakan salah satu murid Sumitro. Sumitro pun berpesan khusus kepada Prabowo. Kalau kali ini kamu tidak serius, payah deh kamu, tulis Sumitro dalam buku tersebut. 2. Melamar. Bu Titik Soeharto, Tien Soeharto, mendekati Sumitro dan berbisik soal kedekatan Prabowo dan anaknya. Tak berapa lama setelah itu datang Choa Hok Sui, orang kepercayaan Prabowo Sutejo, untuk mendorong Sumitro segera meresmikan hubungan Prabowo dan Titik. Sumitro saat itu masih bingung. Dia langsung bertanya kepada Prabowo mengenai keseriusannya. Prabowo pun menjawab, "Iya, nanti saya lamar." Prabowo pun terkejut saat diberitahu bahwa ia tidak boleh melamar sendiri, melainkan harus pihak keluarga yang datang. Sumitro akhirnya datang melamar istri untuk anaknya itu. Sumitro melamar dalam bahasa Indonesia. Jawaban dari Pak Harto kala itu, "Pak Mitro, tentu kita betul-betul merasa bahagia, tapi saya harus bicara juga sama kedua anak ini terlebih dahulu untuk kasih nasihat. Bagaimanapun juga pasti masyarakat luas akan menyoroti ini, mengingat saya sebagai kepala negara dan Pak Mitro sebagai cendekiawan terkemuka." Singkat cerita keluarga Soeharto menerima lamaran keluarga Sumitro dengan baik dan penuh rasa hormat. Terlebih Ibu Tien, kala itu terlihat amat bahagia. 3. Punya satu anak. Prabowo Subianto dan Titik Soeharto memiliki anak semata wayang bernama Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit Prabowo. Didit yang tumbuh besar di Boston, AS, sekarang tinggal di Paris. Didit berprofesi sebagai seorang desainer. 4. Hubungan besan merenggang karena politik. Sumitro mengemukakan bahwa ia tidak mungkin dapat menempatkan diri dalam suasana keluarga yang sangat Jawa, daripada dia harus munafik. Namun keluarga Soeharto sebenarnya sangat menghormati adanya perbedaan kultur Jawa dan modern tersebut. Saat Lebaran atau di hari ulang tahun Soeharto dan Bu Tien, keluarga Sumitro tetap diundang ke Cendana. Sebagai akibat akumulasi dari berbagai persoalan, hubungan Sumitro dan Soeharto mulai renggang semenjak tahun 1995. Sumitro tetap bersikap terbuka dan merdeka, dia merasa bebas mengkritik kebijakan pembangunan Soeharto, bahkan sampai menerima HR. Darsono yang tak lain lawan politik Soeharto. Salah satu kritik Sumitro yang membuat merah telinga Soeharto adalah sinyalemen mengenai kebocoran 30% dana pembangunan. Padahal masa 3 tahun terakhir menjelang jatuhnya Soeharto merupakan saat kritis, yang ditandai semakin sukarnya Soeharto menerima kritik. Bila Sumitro mengkritik maka Titik Soeharto akan datang menyampaikan pesan Pak Harto. Namun pesan dari Titik tak pernah digubris Sumitro. 5. Pisah. Puncaknya adalah peristiwa lengsernya Soeharto pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Cendana marah karena menganggap Prabowo membiarkan mahasiswa menduduki gedung MPR DPR. Mereka curiga bahwa itu disengaja sebagai bagian dari konspirasi untuk menjatuhkan Soeharto. Siti Hardianti Hastuti Tutut dan Siti Hutami Endang Adiningsih, Mamik dituliskan dalam buku itu marah-marah kepada Prabowo. Kamu kemana saja dan mengapa membiarkan mahasiswa menduduki gedung MPR DPR? Prabowo kala itu menyahut, apakah dia harus menembaki para mahasiswa itu?
Tanggal 25 Mei tahun 1998 Letjen Prabowo Subianto resmi dicopot dari Pangkostrat dan dikirim ke Bandung untuk menjadi Komandan Sesko ABRI. Tak berapa lama setelah pemeriksaan Dewan Kehormatan Perwira, DKP, bahkan karir militer Prabowo diakhiri oleh Wiranto. Akhirnya Prabowo memutuskan untuk memilih menjadi pengusaha di luar negeri guna menyusun hidup yang baru, demikian yang tertulis di buku tersebut. Hal inilah yang disebut-sebut menjadi penyebab Prabowo dan Titik berpisah. Namun tak ada yang tahu persis kapan pastinya mereka berpisah, termasuk apakah keduanya sudah bercerai atau tidak. 6. Sempat dikabarkan akan rujuk. Kemesraan Prabowo Subianto dengan Titik Soeharto kembali muncul menjelang Pilpres 2019. Saat ditanya apakah akan rujuk, Titik hanya tertawa. Jelang pendaftaran Pilpres 2019, Titik dan Prabowo saling memposting foto kenangan lama. Namun Titik enggan menjawab pasti ketika dikonfirmasi. Hahaha, tawa Titik menyambut pertanyaan soal rujuk dengan Prabowo. Saat Prabowo Subianto mendaftar sebagai capres di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 10 Agustus tahun 2018 Titik ikut menemani. Ia datang dalam kapasitas perwakilan dari Partai Berkarya yang turut mendukung Prabowo dan Sandiaga Uno untuk Pilpres 2019. Prabowo sempat menyapa Titik saat memberikan sambutan usai mendaftar. Para pendukung Prabowo yang ada di ruang pendaftaran menggoda keduanya. Titik pun bercerita, Prabowo sempat datang ke keluarga cendana usai deklarasi Capres pada tanggal 9 Agustus tahun 2018. Prabowo meminta dukungan ke keluarga Presiden RI kedua itu, Newi VJP. Romansa antara Prabowo dan Titik Soeharto. Satu yang tampaknya pasti, tak ada yang berani bertanya kapan menikah ke Prabowo Subianto bin Sumitro Joyohadikusumo. Waktu ada pembajakan pesawat Woyla pada 1981, usia Kapten Prabowo ini sudah 30 tahun. Sang kapten sudah berada lebih dari 5 tahun di Korps Baret Merah. Tapi di korps itu, bukan Prabowo saja yang dianggap telat menikah. Seniornya, Sintong Hamonangan Panjaitan, baru menikah dengan Lentina Napitupulu pada 1971. Saat itu Sintong berusia sekitar 31 tahun dan juga berpangkat kapten. Sementara itu, Beni Murdani yang lebih senior lagi, menikah pada 1964. Usia Beni kala itu sudah 32 tahun, dan menjabat sebagai mayor. Namun Prabowo bukannya tak pernah punya gandengan romanits. Dalam biografi sang ayah, jejak perlawanan Begawan Pejuang 2000-416-417 disebut bahwa Prabowo pernah punya hubungan istimewa dengan seorang gadis dari Yogyakarta. Sayang hubungan itu kandas. Prabowo dianggap terlalu fokus pada karir militernya. Setelah putus, Prabowo berangkat ke Jerman Barat pada 1981, untuk berlatih di GSG 9 Satuan Elit Polisi Anti Teror. Usai mengikuti pelatihan, Prabowo punya pacar baru. Sumitro kaget melihat siapa pacar anaknya itu, Siti, Titik, Hediati Haryadi, mahasiswinya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sekaligus putri Presiden Soeharto. Hubungan ini tampak serius, sebab selain mengenalkan Titik pada keluarganya, Prabowo juga membawa Titik ke rumah neneknya, Siti Katumi Wirodiharjo. Pada awalnya Sumitro agak was-was dengan hubungan itu, karena ketika masih menjabat Menteri Perdagangan Sumitro pernah menolak titah Tien Soeharto untuk memberikan hak impor cengkeh kepada Sukamdani Shahid. Penolakan ini belakangan jadi masalah. Sumitro tak ingin agar hubungan Prabowo dan Titik membawa masalah baru. Kalau kali ini kau tidak serius, payah deh kamu, ujar Sumitro kala itu. Rupanya, hubungan Prabowo dan Titik ini sudah diketahui juga oleh Bu Tien. Suatu hari Bu Tien bertemu dengan Sumitro. Pak Mitro, bagaimana? Tanya Bu Tien membuka obrolan. Yang ditanya tak paham arah pertanyaan itu, dikira menanyakan kabar. Baik-baik saja, Bu. Bagaimana anak-anak kita? Sumitro akhirnya tahu arah pembicaraan itu. Ya, kita serahkan saja pada anak-anak, Bu, jawabnya bijak. Setelahnya Sumitro pun melamarkan Titik untuk Prabowo. Acara lamaran ini tidak dilakukan dalam bahasa Jawa karena ibu Prabowo adalah orang Minahasa. Keluarga Soeharto pun tidak keberatan menerima Prabowo, meskipun Titik masih berstatus sebagai mahasiswi kala itu. Dua keluarga itu tampak berusaha terima, jika kondisinya, yang satu perwira yang tak mengerti adat Jawa dan yang wanita masih suka disko. Soeharto, keluarga dan juga ajudannya pun sibuk.
Ada 300-an orang yang jadi panitia. Suyono, yang belakangan jadi Kepala Staf Umum ABRI dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, pun masuk dalam kepanitiaan. Acara pernikahan disiapkan dalam waktu 60 hari. Pesta pernikahan tersebut terlaksana di Taman Mini Indonesia Indah TMI, tulis Beni Sigabutar-Butar dalam Suyono, bukan puntung rokok 2003/101. Mereka menikah pada Minggu Wage tanggal 8 Mei tahun 1983. Malam minggu sebelumnya tak lupa diadakan kenduri. Acara nikahnya secara Islam. Wakil Presiden Umar Wirahadikusuma dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jenderal M. Jusuf, mantan Panglima ABRI sekaligus atasan Prabowo, bertindak sebagai saksi dalam pernikahan itu. Kiai Haji Muhtar Nasir, Kepala Wilayah Departemen Agama DKI Jakarta Raya membacakan khotbah nikah. Acara ini berjalan lancar dan rapi. Selalu Bapak yang menyusun acaranya, aku Tien Soeharto kepada Tempo, tanggal 14 Mei tahun 1983. Pelaksananya anak-anak, adik-adik ibu, adik-adik bapak. Demi acara pernikahan ini, Soeharto sudah meliburkan acara kenegaraannya sejak beberapa hari sebelum acara. Tak hanya itu, Soeharto bahkan rela turun ke lapangan memeriksa tarup di rumah Jalan Cendana. Soeharto bahkan tidak keberatan memberi penjelasan soal keris kepada muda-mudi yang ada dalam acara persiapan. Robert Edward Elson dalam Soeharto, sebuah biografi politik, 2005/476, menyebut bahwa Prabowo dan Titik menikah dengan upacara yang megah. Acara dilakukan dengan adat Jawa. Ada sungkem-sungkemnya dan suap-suapannya. Seperti dilaporkan Tempo, acara yang dimulai pada pukul 9.30 itu berjalan mulus karena cuaca hari itu cukup bersahabat. Gerimis baru turun kecil-kecil pada pukul 13, ketika tamu-tamu perlahan-lahan menghilang pulang. Pawang memang menjamin sampai pukul 2 kok, kata seorang panitia seperti dikutip Tempo. Dilaporkan pula, sekitar 2 km dari tempat hajatan itu, hujan deras turun. Acara tidak hanya dilangsungkan di Taman Mini, keluarga laki-laki pun bikin hajatan. Senin malam, esok harinya, tanggal 9 Mei tahun 1983, acara kenduri diadakan di Balai Kartini, Jakarta. Pengantin laki-laki, memakai seragam kebesarannya sebagai kapten dalam Korps Baret Merah. Sementara pengantin perempuan, mengenakan pakaian adat Jawa. Usai menikah, Titik mengaku pada Tempo ingin menjadi ibu rumah tangga yang baik. Sudah masanya berhenti macam-macam, ujarnya. Tempo juga iseng bertanya soal hobi disko Titik. Sudah pensiun, jawabnya. Tempo lantas bertanya banyak hal pada Titik, yang sebenarnya menampakkan perbedaan cukup kentara antara Prabowo dan Titik. Misalkan, Titik geli pada cacing ataupun tidak suka naik kuda. Anda suka berkebun. Ih, geli sama cacing. Main bowling. Kadang-kadang, berenang. Nggak seberapa. Naik kuda. Nggak suka. Golf. Nggak suka. Disko. Sudah pensiun. Baca buku. Kadang-kadang, kalau ada waktu. Kalau nggak malas. Suka masak. Kalau punya rumah sendiri baru masak. Sekarang belum. Hobinya baru makan saja. Setelah pernikahan itu, Titik tidak hanya menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik. Titik juga hendak menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Ekonomi UI. Maklum sudah tingkat V. Di tahun berikutnya, Titik belum juga lulus kuliah, karena sibuk dengan kelahiran putranya, Regowo Hedi Prasetyo alias Didiet. 2 tahun setelah menikah barulah Titik menjadi sarjana ekonomi. Di tahun-tahun terakhir kepresidenan Soeharto, Prabowo Titiek berpisah, walau beberapa kali santer diberitakan mereka akan rujuk. Demikianlah video kabar Nusantara hari ini, yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.